Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, abdika wa nabika wa rusulika nabil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri a'udhamadzadika fi kulli waqtin wahin. Para santri dimanapun kalian berada di seluruh penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia, apa kabar kalian? Saya yakin hari ini kalian di dalam keadaan baik lahir dan batin, dan saya berdoa selalu semoga kita juga diberikan kesehatan selalu, mengingat pandemi COVID-19 ini tampak belum mereda, bahkan di berbagai daerah justru ada peningkatan, kecuali ada ikhtiar-ikhtiar zahir seperti mengambil jarak, seperti sering mencuci tangan, kemudian memakai masker. Kita juga harus selalu berdoa kepada Allah, moga-moga ujian yang demikian berat bagi kita sebagai pribadi, juga kita sebagai warga bangsa Indonesia, moga-moga Allah segera memberikan solusi dan jalan keluar, pandemi ini segera berakhir dan kita semua bisa menjalani kehidupan secara normal seperti di masa-masa yang lalu. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain, Twitter, Facebook, Instagram, agar vlog ini berkembang. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan jazakumullah ahsanal jaza. Harapan saya vlog hari ini yang mampir di pintu gawai kalian menjadi vlog yang membantu para santri untuk memberikan nasihat kepada putra-putrinya yang sedang menempuh pendidikan di pesantren atau lembaga pendidikan tentang adab-adab mencari ilmu, yang diharapkan dengan mencari ilmu dengan memperhatikan adab bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Para santri, mari kita baca syair yang di bab lalu sudah kita sampaikan untuk mengingatkan kita. Ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan ma'al minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaidi. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wa taqwa wa adalu qasidi wal alamul hadi ila sananil huda wal khisnu yunji min jami'i syadaidi. Fa inna faqihan wahidan mutawari'an
asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Para santri, hari ini kita mengkaji kitab Ta'limul Muta'alim, pasal yang kedua, Finniyah halat ta'alum, menerangkan tentang niat pada saat belajar. Para santri, summa la budda lahu minan niyah fi zamanit ta'alumil ilmi. Harus bagi santri, para pencari ilmu, untuk memperhatikan niat pada saat ia mencari ilmu. Karena niat adalah dasar, akar dari semua perbuatan, baik perbuatan zahir maupun perbuatan batin. Nabi SAW pernah dawuh, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amal, seluruh perbuatan tergantung kepada niat. Sahnya sebuah amal, nilai sebuah perbuatan itu tergantung benar dan bersihnya niat. Berhasilnya sebuah perbuatan, suksesnya sebuah amal itu tergantung kuat dan kokohnya niat. Rasulullah SAW memberikan isyarat, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyah min a'malil akhirah. Banyak amal-amal yang menyerupai amal dunia saja, tidak ada kaitannya dengan akhirat. Amal-amal, perbuatan-perbuatan natural, makan, minum, tidur, berjalan, seakan-akan hanya menjadi perbuatan dunia. Tapi hal yang tadi saya sampaikan bisa menjadi amal akhirah bihusnin niyah, dengan bagus dan benarnya niat. Dan sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bi suratil a'malil akhirah summa yasiru min amalid dunya bisu'in niyah. Sebaliknya, banyak amal yang tampak menyerupai amal akhirat, tapi kemudian sekadar menjadi amal dunia karena buruk dan salahnya niat. Kemudian para santri, ketika kita belajar atau mencari ilmu tinggal di pesantren, sebaiknya niat apa? Syekh Zarnuji mengajarkan kepada kita, yang pertama, untuk niat mencari ridho Allah dan kebahagiaan di negeri akhirat. Ini yang pertama. Kita mencari ilmu jauh dari rumah dengan susah payah, bertahun-tahun, segala kondisi yang sulit kita jalani,
niatnya adalah mencari ridho Allah dan kebahagiaan di negeri akhirat. Yang pertama. Yang kedua, wa izalatul jahli, menghilangkan kebodohan dari diri kita, juga dari seluruh orang-orang yang bodoh. Agar kita bisa hidup dengan ilmu. Dengan ilmu kita bisa membedakan yang baik, yang buruk, yang hak, yang batil. Dengan ilmu kita bisa membedakan mana amal yang utama. Dengan ilmu kita bisa tahu mana amal yang fardu kifayah, yang sunnah, yang makruh, yang mubah. Kemudian yang ketiga adalah ihya'uddin wa ibqa'ul Islam, untuk menghidupkan agama dan menegakkan agama. Fa inna baqa'al Islam bil ilmi, karena tegaknya, abadinya Islam itu dengan ilmu. Banyak memang orang beragama memeluk Islam hanya semata karena percaya. Tapi akan lebih sempurna keimanan itu manakala kepercayaannya bisa didukung oleh ilmu. Maka mencari ilmu sebaiknya diniatkan juga untuk bisa menghidupkan agama, menegakkan agama. Wala yasihhu zuhda wa taqwa ma'al jahli. Banyak orang yang melakukan amaliyah yang dianjurkan agama, seperti zuhud. Ini adalah amaliyah yang diajarkan oleh agama. Hidup zuhud, hidup yang sederhana, yang lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Dunia sekedar untuk bisa hidup saja, selebihnya akan dipakai sebesar-besarnya untuk persiapan di negeri akhirat. Sangat bagus, dianjurkan agama. Takwa juga demikian. Takwa adalah satu standar yang ditetapkan Allah untuk membedakan mana di antara kita yang paling mulia. Tapi keduanya tidak bisa dilakukan dengan kebodohan. Para santri Syekh Jarduji mengutip syair yang ditulis oleh Syekh Burhanuddin Shahibul Hidayah, pemilik kitab Hidayah. Bunyi syairnya, fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Ada kerusakan besar yang disebabkan karena ada orang alim yang tidak melaksanakan, mengamalkan ilmunya. Tapi ada kerusakan yang jauh lebih besar, yaitu orang yang bodoh yang beribadah tanpa ilmu. Huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihi ma fi dinihi yatamassaku. Keduanya, orang alim yang tidak mengamalkan ilmu dan orang bodoh yang beribadah tanpa ilmu,
menjadi fitnah di dunia ini, fitnah yang besar di dunia ini. Mereka sesat dan menyesatkan. Maka bagi kedua orang ini hendaknya kembali berpegang kepada agamanya, berpegang dengan ilmu, sehingga tidak terjebak, tersesat dalam kesalahan karena kebodohannya. Para santri, Syekh Zarnuji juga mengajarkan kepada kita hendaknya juga pencari ilmu berniat syukur ala nikmatil akli wa sihhatil badan, bersyukur terhadap nikmat akal dan sehatnya badan. Akal adalah karunia terbesar yang membedakan antara kita dengan malaikat, antara kita dengan binatang. Ketika akal ini maksimal, bisa menundukkan nafsu, membuka kemungkinan manusia lebih tinggi derajatnya ketimbang malaikat. Tapi sebaliknya, ketika akal kalah dengan nafsu, maka derajat dan martabat manusia sama dengan binatang, bahkan lebih hina. Para pencari ilmu hendaknya meniatkan sebagai syukur terhadap nikmat akal dan sehatnya badan. Jangan sampai berniat untuk mencari popularitas agar manusia memberikan pujian. Juga jangan pernah berniat untuk mendapatkan harta benda dunia, kemuliaan di depan raja, di depan pemimpin, dan lain-lain. Para santri, Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala pernah berkata, seandainya manusia semuanya menjadi hambaku, aku akan membebaskan mereka semua dan aku akan terbebas dari urusan mereka. Karena orang yang sudah mendapatkan kelezatan ilmu dan amal, maka dia hanya membutuhkan sedikit dari apa yang ada di tangan manusia. Para santri, ada syair yang ditulis oleh Syekh Zarnuji, man talabal ilma lil ma'ad faza bi fadlin minar rasyad faya li khusrani talibih linaili fadlin minal ibad. Orang yang mencari ilmu karena kehidupan akhirat, maka dia akan mendapatkan keutamaan dari zat yang memberikan petunjuk. Wahai orang-orang yang menyesal, orang-orang yang mencari ilmu dengan penyesalan karena mencari keutamaan dari manusia. Para santri, barangkali itu kajian kita tentang kitab taklim pada pagi ini, bab yang berkaitan dengan niyah halat ta'alum belum bisa kita selesaikan. Insya Allah akan kita teruskan pada minggu yang akan datang. Moga-moga walaupun singkat, Allah memberikan keberkahan,
kemanfaatan ilmu yang kita pelajari, dan semoga Syekh Zarnuji mendapatkan pahala dari sedekah jariyahnya berupa tulisan yang kita pelajari setiap 1 minggu 1 kali. Insya Allah. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.